Shalom. Mohon yang di belakang bisa duduk di depan supaya nanti yang terlambat bisa mengisi kursi-kursi yang di belakang. Boleh mungkin di sebelah kiri dari depan. Puji nama Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul khususnya di dalam ibadah variatif kita yang kelima ini. Mari kita akan siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita akan angkat pujian, ku naikkan syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tahan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita akan angkat pujian ini sekali dengan bangkit berdiri. Mari saudara jemaat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau salam 5 orang saja, kiri dan kanan. Nyatakan kalau kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dalam keadaan sukacita, dan kita mau lihat bahwa Allah begitu baik dalam hidup kita. Dia menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Sambil bertepuk tangan, kita akan angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Setianya tak pernah Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama
Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita mau katakan Allah itu baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam pelatarannya. Kita saat teduh. Amin. Saudara, kita masuk di dalam pelataran Tuhan. Mari kita menikmati bait-Nya. Biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita mau selalu rindu datang kepadanya. Kita akan angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pujian ini untuk sekali lagi, dan jemaat diundang
diam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Di dalam nama Allah, Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dalam masa Advent 4 ini, kita akan sambut Raja kita, yaitu Raja Damai. Dan mari kita angkat pujian Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja Damai, terimalah Putri
Ayat yang kedua, Hosiana. Hosiana putrada, umatmu berkatilah, dirikanlah katamu, maha tinggi mulia. Hosiana putrada, umatmu berkatilah. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 41 dan ayat 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan angkat pujian, Aihodo Tuhan, Pargogo Diau. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Janganlah diagogoki, boyaman dalam tingoluko, aku nang hona dilambuki, tuk samay ang samana. Tuhan, Pargogo dia, ku bereng
tiap tiap sai tiap tanganku sai tolungan ai harap Tuhan pargogo dia ai harap Tuhan pargogo dia ai harap Tuhan pargogo dia. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersyukur karena pengampunan dari Tuhan hingga kita boleh ada. Dan saat ini kita perlu Tuhan karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami akan mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badan datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari, kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bergantian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah-Ku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Tuhan adalah cahaya hidup kita. Dalam gelap Dia tetap setia. Dialah Immanuel. Mari kita angkat pujian Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta jemaat Minggu 18 Desember 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent keempat dengan topik Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, libur pelajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada pelajar Sidi mulai hari ini Minggu 18 Desember 2022, kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi diliburkan karena kegiatan Natal, dan pada hari Minggu 15 Januari 2023 akan dimulai kembali kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi. Yang ketiga, remaja HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di HKBP Kebayoran Lama. Remaja HKBP Mampang Perapatan akan mengikuti Natal Remaja HKBP Kebayoran Lama yang didampingi oleh pembina remaja. Yang keempat, ibadah Natal dan Tahun Baru. 1. Natal Keluarga. Pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 19 WIB adalah Natal Keluarga. Kepada setiap keluarga untuk mengadakan Natal Keluarga di rumah masing-masing, acara Natal Keluarga disediakan gereja. Yang kedua, ibadah malam Natal. Pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 17 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 19 WIB berbahasa Batak, kita mengadakan ibadah malam Natal atau Parpunguan Bodari Paningotan di hati tubuh ni Tuhan Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT HKBP atau Sekolah Pendeta HKBP. Yang ketiga, perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus dan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 25 Desember 2022 adalah perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB berbahasa Indonesia dan perjamuan kudus, dan kebaktian pukul 10 WIB berbahasa Batak dan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial Caritas Emergensi HKBP. Yang keempat, Pesta Natal kedua dan Natal Amma Ina. Pada hari Senin 26 Desember 2022 pukul 18 WIB akan diadakan perayaan kedua kelahiran Yesus Kristus dan dirangkai dengan perayaan Natal gabungan Amma Ina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit FM HKBP. Yang kelima, ibadah akhir tahun. Pada hari Sabtu 31 Desember 2022 masuk pukul 17 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 19 WIB berbahasa Batak akan diadakan ibadah akhir tahun di gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Yang keenam, ibadah keluarga pukul 00 WIB. Pada hari Minggu 1 Januari tahun 2023 pukul 00 WIB adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Acara ibadah keluarga disediakan gereja dan akan dibagikan kepada setiap jemaat hari ini. Yang ketujuh, kebaktian tahun baru. Pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 10 WIB berbahasa Batak. Di gereja ini kita akan mengadakan ibadah tahun baru atau Parmingguan tahun Naim Baru. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Naposo Bulung HKBP. Yang kelima, pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Paralado HKBP Mampang Perapatan yang telah disanakan pada hari Jumat 11 November 2022, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2022-2024. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu
dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 8 Januari 2023 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretariat gereja. Yang keenam, distribusi almanak dan kalender HKBP 2023. Bagi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima almanak dan kalender HKBP 2023 dengan menghubungi sintua sektor masing-masing. Yang ketujuh, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Yang ke-8, keuangan dapat kita baca di lembar warta jemaat minggu ini. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari saudara, saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan pimpin agar kita tidak tersesat. Begitu juga sambil kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan angkat pujian, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup mendekat, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan angkat pujian di ayat 1 sekali lagi. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik pada ibadah kita sore hari ini, yaitu yang tertulis pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul
dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah minggu Advent yang keempat. Saya yakin sebagai anggota jemaat yang mengikuti tahun-tahun gerejawi, kita tentu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan minggu Advent. Terlebih ini sudah minggu yang keempat. Ketika kita memasuki minggu Advent, itu mau mengajak kita agar senantiasa mengingat bahwa kita sedang dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Walaupun kita menantikan Yesus bukan hanya pada minggu-minggu Advent, tetapi selama kita hidup di dunia ini, selama kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kita senantiasa menanti kedatangannya yang kedua kali, yang kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi pasti, karena yang mengatakannya adalah Bapa, Tuhan kita, yang menguasai segala waktu dan yang tidak pernah ingkar janji. Saya yakin ketika kita juga memasuki masa-masa Advent, itu adalah masa-masa bagi kita untuk semakin mempersiapkan diri bagaimana merayakan Natal dengan penuh sukacita. Karena hari Natal sebagaimana yang diyakini oleh seluruh orang Kristen selalu dirayakan pada tanggal 24 dan 25, 26 sebagai hari besar umat Kristen. Walaupun dalam pelaksanaannya gereja-gereja pada masa-masa Advent, baik kita HKBP sudah merayakan Natal. Apakah Natal kategori Natal di persekutuan marga atau juga di kantor? Tadi saya bertanya kepada Amang Sintua, pembaca warta, apakah Natal di gereja kita sudah ada yang berlangsung, Amang? Sudah, Amang, semuanya. Karena diupayakan sebelum rapat Huria, semua Natal kategori harus sudah dilaksanakan. Jadi karena itu, ketika kita memasuki minggu keempat ini, saya akan percaya bahwa hati kita sungguh-sungguh sudah bersiap untuk menyambut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang berkuasa atas dunia ini, dan sungguh-sungguh bersukacita untuk merayakan kelahirannya. Di sepanjang hidup kita, baik juga merayakannya melalui ibadah kita di tengah gereja kita, melalui persekutuan kita. Itu sebabnya Paulus menyampaikannya kepada kita melalui nas khotbah kita hari ini. Seruannya kepada jemaat di Roma, bagaimana sesungguhnya hidup orang yang menyambut Yesus, merayakan kelahirannya. Pada Advent yang pertama kita diajak karena dia adalah Raja Damai. Sudah sepantasnya kita harus hidup damai. Karena dia adalah Raja yang kudus. Karena dengan kekudusannya dosa
dikalahkan dan kita bisa layak menyembahnya. Kita dimintakan pada apel yang kedua agar hidup di dalam kesucian. Karena Dia adalah Raja yang membawa sukacita. Sehingga pada minggu apel yang ketiga kita diajak agar menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan pasti itu sudah ditunjukkan oleh gereja kita dengan hiasan Natal. Bahkan juga ketika ada perayaan Natal di gereja kita, apakah sekolah minggu, remaja, kaum bapak, kaum ibu, semuanya menunjukkan sukacita. Tetapi semuanya harus berpadanan dengan hidup pribadi kita. Itu sebabnya saat ini kita disapa dengan topik minggu, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Dengan sungguh-sungguh menyambut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia harus berkuasa di dalam hati kita. Dan kita harus senantiasa percaya kepadanya bahwa Dialah Tuhan kita yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu ada 3 hal yang bisa kita lihat dari nas ini yang mau disampaikan oleh Paulus tentang 3 hal yang harus ada di dalam hidup orang yang menyambut Yesus dan merayakan kelahirannya. Selain dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada minggu-minggu Advent yang sudah kita lewati. Pertama, bahwa orang yang menyambut Yesus di dalam kedatangannya yang kedua kali dan orang yang sungguh-sungguh mau merayakan kelahirannya harus senantiasa memperbaharui dirinya menuju kepada kesempurnaan. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Tapi sebagian pemuda mengatakan ada juga yang sempurna, Mang. Siapa itu? Andra de Beckbon katanya, sempurna katanya. Atau sebagian bagi perokok ada juga, Mang. Apa itu? Sampurna. Oh, tapi bukan seperti itu. Karena kesempurnaan itu bukan menyangkut sesuatu ukuran duniawi, tetapi ukuran Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Sebagai manusia yang dipenuhi oleh kedagingan, memang kita bisa sempurna. Saat ini saja iblis bisa menggoda kita sehingga kita jatuh dalam dosa, atau nanti sesudah ibadah ini. Tapi kita bersyukur Allah yang sempurna itu dalam Yesus Kristus mau menyempurnakan diri kita ketika kita menyambutnya, ketika kita bersatu dengan Dia. Dan kita sudah bersatu dengan Dia dengan baptisan kita. Karena baptisan kita mengatakan orang yang dibaptis sudah menyatu bersatu dengan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya kita adalah anak-anak Tuhan. Dan itu juga yang dialami oleh Paulus. Saya akan percaya, saudara sekalian, tidak asing lagi tentang berita Paulus. Sebagai orang percaya yang pernah sekolah minggu, yang pernah belajar CD, yang ikut PA, apakah di kampus ataukah di gereja, tentu ketika ditanya tentang pertobatan Paulus, sedikit banyak sudah harus tahu. Kita tahu siapa Paulus. Dia seorang yang pintar, murid dari 1 dari 3 profesor yang ada saat itu. Dan dia memang juga seorang yang punya pengetahuan, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin dari orang-orang Farisi. Tetapi di dalam keberadaannya itu dia sangat fanatik terhadap ajaran agamanya waktu itu, agama Yahudi. Sehingga berdasarkan pengajaran agama yang digelutinya dan dia yakini, dia membunuh orang-orang Kristen. Dia menganiaya orang-orang Kristen. Salah satu korbannya adalah Stefanus. Walaupun dia tidak langsung, tapi dia adalah aktor di balik dari mati martirnya Stefanus. Ketika dia melanjutkan rencananya, karena dia merasa berhasil dengan kematian Stefanus dan juga banyaknya orang-orang Kristen yang mulai takut, khawatir, dia mau melanjutkan tujuannya di dalam perjalanan ke Damsyik, ke Damaskus. Di situ Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan kilatan cahaya yang luar biasa.
sehingga dia tersungkur dan akhirnya buta 3 hari. Di situ dia tersadar, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah yang engkau aniaya. Di situ ada perubahan, pertobatan di dalam diri Paulus. Pertobatan yang luar biasa, yang boleh dikatakan sesuatu pertobatan yang istimewa, yang bisa juga dialami oleh orang percaya. Dan bisa kita lihat, ada orang-orang yang sebelumnya, walaupun tidak boleh kita samakan atau kita identikan, ada orang yang sebelumnya korban narkoba, kita tahu menyakiti hati orang tuanya atau sekitarnya, cita-citanya tidak terwujud, tapi pada hari-hari selanjutnya Tuhan bisa pakai dia menjadi pemberita Injil. Ada banyak. Di sana kita dengar sebelumnya dia adalah orang yang berseberangan iman dengan kita, tapi pada hari selanjutnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Ada. Tapi kita juga mendengar juga yang sebelumnya bersama-sama dengan kita memuji Yesus, menyembah namanya, memuliakan dia, tapi pada hari selanjutnya dia sudah berseberangan dengan kita, berbeda kawanan dengan kita. Tapi yang pasti kisah pertobatan Paulus menjadi kisah suatu yang unik dan yang sangat berkesan bagi banyak orang, bagaimana dia diterima oleh Tuhan yang penuh kasih di dalam kebenaran yang penuh dosa. Dan itu sebabnya dalam Roma 12 pasal 2 dia mengatakan, supaya setiap orang senantiasa memperbaharui dirinya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dipakai kata metaporfosis di situ, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh membuat orang terpana dan bermanfaat. Walaupun sebenarnya kepompong bermanfaat juga ya, bermanfaat. Tapi itulah gambarannya. Itu yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, karena saat itu Paulus menerima laporan adanya perdebatan, adanya perselisihan di jemaat Roma, sehingga mereka diusir dari kekaisaran Romawi, kota Roma, oleh kaisar yang memerintah waktu itu. Ada orang-orang Kristen non-Yahudi, ada orang-orang Kristen Yahudi, mereka berdebat, mereka bersoal, berselisih, sehingga menimbulkan keributan dan mengacaukan, mengganggu keamanan, kenyamanan kaisar yang memerintah. Hai kamu orang Kristen, jika kamu sungguh-sungguh percaya, mengapa hal ini terjadi sehingga suasana menjadi chaos? Orang-orang Kristen tidak boleh lagi ada di tempat ini, mereka diusir. Ada suami istri, Aquila dan Priscilla, yang melaporkan itu kepada Paulus. Dan inilah sebabnya Paulus mengirimkan suratnya. Walaupun kitab Roma sangat-sangat teologis, walaupun di dalamnya ada juga pesan pastoral. Dia mengajak, hai jemaat Roma, ketika Tuhan sudah mengizinkan engkau berdiri di tengah-tengah orang, di tengah-tengah dunia yang masih mencintai kedagingan, mari pertahankan itu. Biarlah engkau senantiasa memperbaharui dirimu, berubah menuju kepada kesempurnaan dengan menerima Yesus Kristus. Aku yang sebelumnya adalah penganiaya Yesus Kristus, orang-orang percaya, aku telah dipanggilnya menjadi hambanya dan juga menjadi rasulnya. Paulus mau mengakui dirinya sebagai yang sangat rendah, sebagai hamba, tapi juga yang Tuhan tinggikan. Karena ketika dipakai kata hamba, saya yakin saat ini kalau tidak ada kata Tuhan, orang tidak akan pernah mau disebut sebagai hamba, ya kan? Mana mau? Tapi kalau dikatakan hamba Tuhan, semua pasti mau. Tapi biasanya kalau dikatakan hamba Tuhan itu biasanya menuju kepada para pendeta. Jadi kalau cuma pendeta hamba Tuhan, saudara sekalian hamba siapa? Atau juga hamba Tuhan dengan berbagai cara untuk melayani Tuhan. Dia menjadi hamba, suatu nama atau penyebutan yang merendahkan hati, tapi sekaligus juga suatu sebutan yang mengagungkan, karena kata hamba juga dipakai pada orang-orang besar seperti Musa, Abraham, tapi juga dipakai kepada orang yang memang mengakui bahwa aku adalah milikmu Yesus, ketika engkau telah memanggilku dan aku percaya kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, sehingga dia menyampaikan nas ini kepada kita, kepada jemaat di Roma.
Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya, agar kita bersama-sama menerima dan juga dia pakai untuk menyatakan firman-Nya agar semua bangsa menjadi percaya dan taat pada ayat 5. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak hanya menyampaikan sesuatu hal, tapi dia terlebih dahulu mengalaminya. Karena memang sesuatu yang disampaikan oleh seseorang yang sudah mengalami sesuatu yang disampaikannya akan sangat berkuasa. Itu sebabnya dalam dunia pendidikan dikatakan bahwa teladan itu sangat berharga dan sangat besar, dan lebih berharga, lebih berkuasa dari 1000 nasihat. Ketika kita menasehati tanpa ada teladan, itu akan sia-sia. Tapi ketika kita memberikan nasihat disertai dengan teladan, pasti akan luar biasa. Itu sebabnya Yesus juga adalah teladan bagi kita. Paulus juga adalah teladan dalam iman. Paulus sudah mengalaminya, sehingga ketika dia sudah menerima Yesus Kristus dan menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus, dan mau memberikan dirinya untuk Tuhan pakai kepada semua bangsa, dia mengatakan dalam Galatia 2:20 bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku, sehingga aku ketika aku hidup di dalam daging, tapi kuasa Kristus yang lebih menguasai aku, bukan lagi kedaginganku. Roma 2:20, atau menjadi manusia baru. Itu sebabnya ketika kita baca pada Filipi 3:7-16, Paulus mengatakan apa yang dimilikinya sebelumnya tidaklah berharga dibandingkan apa yang diperolehnya ketika percaya kepada Yesus Kristus. Padahal sangat-sangat jauh, berbeda 180 derajat. Ketika dia sebelum menjadi rasul Tuhan, sebelum menjadi percaya, dia itu pemimpin, punya pengikut, kata-katanya harus dilaksanakan, berkuasa. Semua tersedia, makanan, mau pergi kemana tersedia, semua tersedia. Tapi ketika dia menjadi hamba Tuhan, kita tahu apa yang terjadi. Dia harus menjadi pembuat tenda supaya dia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga dia mengatakan dalam Filipi 3, semuanya aku anggap sia-sia, tidak ada artinya apa yang dulu kumiliki, karena aku sudah menemukan yang terindah. Bukan berarti kita harus meniru Paulus seperti itu, tetapi ada juga kelompok-kelompok yang mencintai kaul kemiskinan, ya, ada. Seperti golongan-golongan Essene, di teman-teman kita Katolik ada juga Ordo Fransiskan, kelompok-kelompok kaul kemiskinan yang sangat sederhana hidupnya. Tapi bagi kita tidak perlu harus seperti itu. Banyak cara yang bisa kita pakai, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah senantiasa memperbaharui diri kita untuk menjadi hamba Tuhan dan terus-menerus menuju kepada kesempurnaannya. Saudara terkasih, ada satu kisah yang barangkali bisa membantu kita bagaimana pentingnya hidup memperbaharui diri atau berubah. Saya akan percaya hadiah Nobel itu tidak asing lagi bagi kita. Hadiah Nobel diberikan kepada orang-orang yang dianggap sangat berjasa kepada kemanusiaan. Dan ternyata kalau kita cek di Google, hadiahnya luar biasa. Ada Bunda Teresa yang sudah menerimanya, ada Uskup Desmond Tutu yang sudah menerimanya, ada juga seorang gadis perempuan muda Malala sudah menerimanya. Banyak juga yang di bidang fisika, kimia, kedokteran juga menerimanya. Ternyata ada kisah di balik ini. Bagaimana akhirnya hadiah Nobel ini diberikan kepada orang-orang yang sangat berjasa kepada kemanusiaan. Hadiah ini diberikan pertama kali pada 10 Desember tahun 1901. Dilatar belakangi oleh kisah hidup seorang bernama Alfred Nobel. Alfred Nobel adalah keturunan orang kaya. Bapaknya sudah sukses tapi mengalami keberangkutan, bangkrut. Tapi dia tidak mau kalah dengan kondisi itu. Dia tetap mau berjuang karena orang tuanya juga melatihnya supaya tetap survive, bertahan. Memang dia diajari dengan berbagai hal. Dia mengikuti homeschooling seperti yang kita ikuti ketika masa Covid. Dia terus bekerja, berupaya sehingga
banyak penemuan-penemuan yang menjadi hak paten bagi dia. Dari situ dia memiliki kekayaan, termasuk orang paling kaya pada saat itu, pada tahun 1800-an. Dia adalah orang Swiss. Dan tapi dia lebih kenal sebagai seorang penemu dinamit yang dipakai oleh orang-orang yang mau membuka tambang, atau juga dipakai oleh orang membuat senjata. Tetapi sebagaimana adanya biasanya dalam kehidupan ini, tentu tidak semua orang suka kepada seorang yang sukses. Sebaik-baiknya seseorang pasti ada juga yang akan sirik, akan benci. Sejahat-jahatnya orang juga katanya ada juga orang yang memuji dia dan juga menyanjungnya katanya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap memilih orang yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Karena pohon yang berbuah manis itu yang akan dilempari. Jadi ketika ada orang yang sirik, yang benci dengan keberhasilan kita, itu adalah bagian dari bagaimana kita mau menunjukkan kita siapa sebenarnya. Jangan pernah bermimpi berharap bahwa di dalam hidup ini kita akan berjalan melakoni hidup kita tanpa ada hal-hal yang membuat kita berduka, membuat kita bertanya-tanya, kok seperti ini aku melayani Tuhan sebagai song leader, sebagai tim musik, sebagai worship leader, tapi kok seperti ini? Ada orang bilang ini patentengan, hanya mau cari muka. Jangan jadi kalah, jangan jadi menjadi mundur. Itu adalah suatu cara bagi kita untuk menunjukkan keimanan kita. Karena ketika kita beriman, iman itu harus bertumbuh. Seperti anak-anak yang suka main game, dari level 1 tentu tidak akan pernah mau tetap di level 1, harus sampai kepada puncak. Seperti itulah hidup kita. Ketika kita beriman, hari ini kita di tangga pertama, kita harus sampai kepada puncaknya. Makanya iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh tidak pernah rata, bertumbuh tidak pernah ke bawah, walaupun ada tumbuhan seperti itu, tapi biasanya ke atas. Jadi semakin banyak tantangan. Jadi itu juga yang dialami oleh Alfred Nobel. Banyak yang benci kepada dia. Dan akhirnya ada suatu momen yang membuat dia berubah, yang membuat dia tersadar, mengubah persepsi orang tentang dirinya, bahwa dia bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang banyak. Karena ketika ada suatu berita di surat kabar waktu itu mengatakan Alfred Nobel sudah mati, si pedagang kematian. Padahal dia masih hidup. Apakah di antara kita, saudara-saudara terkasih, ada yang mau dikatakan sudah mati padahal masih hidup? Ya tentu tidak maulah. Apalagi kalau dibuat di berita di Facebook. Pasti sudah berjejer itu rip, ya turut berduka, padahal ya nggak enak lah. Seperti itulah Alfred Nobel. Kok saya diberitakan mati? Tapi yang paling membuat dia itu sangat tidak menerima adalah cap, label yang diberikan oleh surat kabar kepada dirinya. Manusia mati meninggalkan nama. Kok saya ini kaya seperti ini, berjasa seperti ini, berbuat banyak seperti ini, kalau mati rupanya orang akan mengenal saya sebagai sesuatu yang negatif, pedagang kematian. Begitu sedihnya saya ini. Kalau nanti di lisan saya dibuat di situ pedagang kematian. Karena biasanya ada kata-kata tertentu bagi mereka itu di luar negeri. Hanya di Indonesia, di orang Batak biasanya kata-katanya sama, di Sondo Maradian. Biasanya seperti itu, baru ada nama-namanya. Bagaimana nih? Saya dikatakan mati padahal saya masih hidup. Bahkan lagi yang paling parahnya, paling sedihnya adalah saya dikatakan pedagang kematian. Saat itulah dia berubah. Dia mengatakan bahwa hartanya 90% akan dia berikan kepada orang-orang yang berjasa kepada kemanusiaan. Dari situlah lahirnya hadiah Nobel. Saudara terkasih, mungkin kita tidak perlu seperti Alfred Nobel memberikan harta kita semuanya, tapi mungkin ada saatnya juga kita dituntut seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Karena ya selama di dunia ini kan masih ada kalau tidak punya uang itu tidak dibawa mati katanya kan. Tapi kalau tanpa uang hidup rasanya mau mati, ya kan? Kita semua sepakat itu. Uang tidak dibawa mati memang. Tapi kalau tanpa uang rasanya mau mati. Tapi kalau sudah punya uang dan mau punya uang, carilah di dalam cara Tuhan.
supaya semuanya menjadi berkat. Kita tidak perlu seperti itu, tapi Tuhan mau menginginkan kita supaya kita memperbaharui diri kita saat ini. Apa yang sudah kita tunjukkan sebagai bukti kita memperbaharui diri kita. Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan akan hidup dalam perselisihan, akan hidup dalam perseteruan, dan juga hal-hal lainnya banyak di situ. Mari kita evaluasi. Sudahkah sebagai anak masih ada yang seperti itu dalam diri saya? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, atau sebagai hamba Tuhan? Ataukah saya sudah menghidupi Galatia 5 ayat 22 sampai 23 buah roh? Apa yang pertama, apa yang sudah kita tinggalkan, tanggalkan. Apa yang kedua, apa yang sudah kita tanggalkan. Ketiga, keempat, atau ketika kita sudah merayakan Natal, sudahkah kita menuju kepada pembaruan hidup, atau masih sama seperti yang dulu-dulunya? Sehingga nanti ketika pergantian tahun kita sama-sama menyanyikan dalam bahasa Batak, Unang Jolotaba Hawon Ali Tuhan Pai Mamar Perbue. Kan itu kan? Kita harus sana, sampai ke sana. Karena kita sebagai orang percaya bukan hanya menerima berkat, tapi juga menjadi saluran berkat. Luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga kita dipilih dan ditetapkannya, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Karena dia ada sebelum dunia ada, dan kita juga ada ketika kita percaya kepadanya. Itu sebabnya Paulus menekankan, kamu juga termasuk di antara mereka seperti saya, sehingga kita terpanggil untuk memberitakan Injil supaya semua bangsa percaya dan taat kepada namanya. Itu yang pertama, saudara terkasih. Yang kedua, bahwa ketika kita memasuki masa-masa di bulan Desember, di minggu-minggu Advent dan prenatal, kita harus percaya kita adalah orang yang Tuhan tetapkan untuk menerima anugerah terbesar yang terindah di dalam hidup ini, yang tidak bisa diberikan apapun, yang tidak bisa dilakukan oleh apapun, bahkan diri kita atau siapapun, hanya oleh Yesus. Amin. Hanya Yesus yang bisa melakukannya, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Apakah ada gereja pada sejarahnya pernah salah pengajaran bahwa ada cara di mana kita bisa mengalahkan dosa? Itu sebabnya ada Martin Luther. Bukan hanya sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Hanya itu. Bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena perbuatan kita. Hanya Yesus yang sanggup. Dan itu sudah diberikan kepada kita hari ini semua. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menerima anugerah yang terindah, terbesar, yang tidak bisa diberikan oleh apapun, tapi diberikannya kepada kita karena kasih-Nya, dan kita patut bersyukur. Dan itu menjadi jaminan bagi kita untuk menerima berkat Tuhan, apakah di dunia ini, tapi terlebih berkat kekekalan. Karena kita butuh juga berkat Tuhan secara di dunia ini. Siapa yang gak butuh? Semua butuh. Tapi bukan hanya itu, tapi juga berkat kehidupan kekal. Karena apa gunanya kita memiliki apapun di dunia ini kalau jiwa kita mati dan tidak ada yang menebusnya. Dan itu sudah diberikan. Oleh karena itu, kalau saat ini masih ada yang bergumul, Tuhan sudah berapa berapa tahun saya menjadi pelayan-Mu Tuhan, atau mungkin sudah 5 kali ibadah variatif saya menjadi song leader pelayan-Mu Tuhan, tapi kok seperti ini dua-dua saya belum dikabulkan. Apakah di sini ada yang bergumul tentang jodoh? Bisa saja kan? Tapi kalau ya biasanya mungkin itu tergantung kepada diri kita. Karena pernah ada kisah gini, kalau orang-orang Batak yang merantau ke kota-kota besar ini, biasanya di kampung itu akan selalu bertanya, Adonang, kapan lagi? Apanya namburu? Ya kapan lagi? Makan jagal katanya. Di telepon, Wado amang, bono menama permaini, sehingga ada itu pemuda yang gak mau pulang ke kampung. Karena apa? Ketika kalau pulang kampung selalu saja itu pertanyaan. Tapi ketika dia pulang kampung karena begitu rindu kepada orang tuanya, ketika ditanya, iya memang saya sudah berupaya, Mak, Pak,
apa upayamu? Saya sudah minta di gereja untuk didoakan, saya sudah minta di persekutuan saya didoakan, bahkan di Facebook juga sudah saya minta didoakan. Memang juga sama juga Mang, di partai juga sudah dibawakan dalam doa, tapi kok enggak ketemu juga jodohmu? Padahal umurmu sudah 30 tahun. Katanya kalau sudah 30 tahun itu biasanya untuk pernikahan sudah gak ke situ lagi. Padahal orang Batak, salah satu tanggung jawab orang tua adalah harus anaknya itu dia bisa hantarkan ke pernikahan, ya kan Abang Ina? Maunya. Tapi memang kalau kita baca di Matius 6 itu ada juga memang yang ditetapkan untuk tidak menikah karena Tuhan, karena dirinya, karena orang lain. Ada. Itu bisa kita baca. Jadi ketika seorang pemuda itu bertanya, "Pak Pendeta, ini kenapa ini? Saya ini jadi bertanya-tanya. Apa yang kau pertanyakan? Ini ketika saya pulang kampung, bahkan sebenarnya saya jadi agak malas pulang kampung karena orang tua saya semua kerabat itu bertanya kapan menikah. Padahal saya sudah melakukan apa yang menjadi kata-kata jitu dari orang Kristen. Apa itu? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kan biasanya seperti itu kan. Kalau sudah berdoa bekerja pasti yakin. Saya sudah lakukan itu. Oh iya. Buktinya apa? Ya udah saya minta teman-teman di persekutuan, di gereja juga, orang tua saya semua di Facebook juga saya berdoa di situ. Karena orang berdoa di Facebook kan. Oh iya ya. Jadi kenapa? Biasanya kalau orang sudah melakukan itu pasti yang dia doakan itu akan terwujud karena berdoa dan bekerja. Mengerjakan apa yang dia doakan. Tapi nih, coba kita cek dulu ini apa mana apa salahnya? Rupanya ketika ditanya Pak Pendeta, ini yang kau minta jadi pendamping hidupmu bagaimana rupanya? Memang Pak Pendeta ada 12 syaratnya. Pantasan lah, maunya yang rambutnya panjang lah, yang gini lah, berarti kurang 1B lagi supaya semua klop. Apa itu Pak Pendeta? Berkaca. Apa maksudnya? Tanda dirim bagulah kudu pangidemmu katanya pula. Bisa seperti itu, tapi memang kita harus berubah. Tapi kita harus yakin bahwa memang kasih Tuhan sudah diberikan kepada kita. Ketika kita rindu hidup diberkati, ketika kita rindu supaya hidup kita penuh dengan kasih Tuhan, itu sudah terjamin di dalam Yesus Kristus. Karena Dia ada sekarang ini di sini di mana-mana. Karena Dia sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia ada di hati kita, Dia ada di samping kita, Dia ada di mana-mana juga. Di mana ada dua tiga orang berkumpul atau di mana ada berseru kepadanya, di situ Tuhan hadir. Hanya ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, di situ Dia akan berkarya dan juga menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak kita. Kalau ada orang tua atau usahanya yang ya katanya kan tahun depan kita akan menghadapi resesi ekonomi. Bahkan itu sudah bisa kita lihat di informasi media cetak, media online, apapun itu. Banyak startup yang dulunya luar biasa, banyak karyawan, tapi baru-baru ini startup itu banyak yang sudah bangkrut. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang korban di situ. Atau juga ada perusahaan-perusahaan besar itu yang mengerjakan banyak karyawan tapi sudah mengurangi karyawan. Bahkan kita akan menghadapi resesi, tahun kegelapan katanya. Tapi ketika kita yakin percaya bahwa Yesus sudah hadir di sini dan Dia akan datang senantiasa menyertai kita, itu menjadi jaminan kita dan firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita yang melengkapi hidup kita untuk melangkah menghadapi berbagai tantangan. Ketika orang di sana mengatakan di sana ada bahaya, di sana tantangan, orang percaya mengatakan di sana berkat Tuhan, di sana Tuhan dimuliakan karena Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita dan itu adalah menjadi milik kita. Jangan pernah ragu untuk itu. Dan itu harus ada dalam hidup kita sebagai orang yang sudah berapen dan merayakan Natal. Karena dia bukan hanya lahir lagi di kandang domba, tapi lahir di hati kita masing-masing. Yang ketiga, Tuhan mau mengajak kita ketika kita sudah yakin memperbaharui diri kita dan kita ditetapkan menerima anugerah terindah, kita harus menjadi alat kemuliaan namanya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kita bukan hanya pribadi yang menerima berkat, tapi juga harus menjadi saluran berkat. Harus itu. Banyak orang Kristen masih seperti yang diingatkan oleh para rasul. Iman kita masih lemah, kekristenan kita masih kekristenan yang menikmati makanan yang lembek. Harus kuat, harus tetap survive, harus tetap Tuhan
kita meyakini bahwa Tuhan memakai kita, menetapkan kita juga menjadi alatnya. Itu sebabnya kita semua adalah alat Tuhan. Ada kita yang dipanggil secara umum, ada dipanggil kita secara khusus. Ada namanya vocatio generalis, ada namanya vocatio spesialis. Tidak semua orang masuk kepada vocatio spesialis, tapi bisa juga seperti inilah. Tapi kita Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Seperti para gembala, seperti orang Majus, bahkan juga seperti Maria dan Yusuf, dan juga seperti kita hari ini Tuhan pakai di dalam keberadaan kita agar kita menjadi alat kemuliaan namanya. Saat ini pasti banyak orang demam Piala Dunia. Apakah di antara kita tim yang kita dukung masih bertahan untuk final nanti malam, ataukah tim kita sudah pulang kampung? Kalau pulang kampung tetaplah bersyukur, bersukacita, masih bisa menikmati sampai final. Kalau masih ada, ya berdoalah, walaupun semuanya kita serahkan kepada Tuhan dan juga di lapangan karena bolanya bundar. Kalau tim saya masih ada. Baru-baru dimulainya Piala Dunia, sepertinya ada yang mengusik kita. Padahal bola itu politik pun tidak boleh masuk. Tapi ternyata di pertandingan bola ini sepertinya ada pertandingan keagamaan. Sama seperti dulu di zaman perjanjian lama. Kalau dulu perjanjian lama, perang antara satu bangsa dan bangsa yang lain sama juga artinya perang antar Tuhan. Seperti itu, seperti yang terjadi ketika Argentina kalah dengan negara Arab Saudi. Wah, ramai di medsos. Ramai di medsos. Terlebih kalau Messi itu kan Mesias. Ramai. Sepertinya pertandingan agama, padahal di Arab juga ada gereja. Di Arab, di Qatar juga ada gereja. Bahkan juga di negara-negara yang Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol itu banyak juga orang-orang yang beragama Muslim. Apakah Karim Benzema, apakah Zidane, apakah juga si Mesut Ozil, semua. Bahkan yang bertanding hari ini di Prancis juga ada. Tapi sepertinya itu. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik di situ, yang menjadi suatu contoh bagi kita bahwa memang momen itu bisa dipakai untuk menyaksikan iman kita. Ketika orang-orang Kristen bisa melesakkan bola ke gawang orang lain, ada orang-orang yang akan selalu memuji Tuhan. Suatu kesaksian, walaupun tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya ketika makan mie aja tidak berdoa, malu, ya kan? Walaupun berdoa itu adalah hidup orang Kristen. Banyak seperti itu. Tapi bukan hanya dengan cara seperti itu, bukan hanya dengan keberadaan kami, banyak cara yang Tuhan bisa pakai di dalam keberadaan setiap orang percaya untuk menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam profesi kita masing-masing. Bapak Ibu, baru lalu saya melihat di suatu WA group suatu kesaksian yang luar biasa dari seorang petinju Iran. Ketika mendengar negara Iran, biasanya pikiran kita menganggap itu adalah negara Muslim. Tapi ternyata ketika reporter bertanya kepada dia, apa yang bisa kau katakan hari ini? Luar biasa. Ternyata dia mengatakan, there is freedom, there is true freedom that no one can take from you in the name of Jesus Christ, the Son of God. Wahai saudara-saudaraku, ada kebebasan yang tidak bisa diambil oleh apapun, yaitu kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan itulah yang saya rasakan hari ini di dalam kemenangan saya bebas untuk mengekspresikan diriku dan juga menyatakan siapa Tuhanku, dan itu ada di dalam diri orang percaya. Dia katakan itu, kita juga bisa seperti itu karena kita adalah yang Tuhan tetapkan menjadi alat kemuliaan namanya. Itu menjadi cara kita menyambut Yesus di dalam kedatangannya yang kedua kali, yang terus menerus harus kita tunjukkan. Dan juga sebagai buah ketika kita merayakan sukacita Natal di tengah-tengah persukatan kita, dimanapun kita bersukacita akan kelahirannya. Dan dengan penyertaan Roh Kudus sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus, itulah kekuatan kita. Pasti ada tantangan, pasti banyak kesulitan, tapi Tuhan sudah memberi jaminan bagi kita. Seperti tema Natal PGI, mereka pulang ke negerinya dengan jalan lain. Banyak cara yang Tuhan bisa pakai kepada hidup kita, dalam hidup kita, sehingga kita semakin merasakan berkat Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Kita harus percaya itu. Sebagaimana
orang Majus menerimanya dari mimpi. Tuhan bisa pakai banyak cara kepada kita yang sungguh-sungguh ingin hidup bersekutu dengan Tuhan dan menjadi alat kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah kami sungguh-sungguh diperlengkapi, dikuatkan dan bertumbuh di dalam firman-Mu, bahwa kami harus senantiasa memperbaharui diri kami menuju kepada kesempurnaan-Mu, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu. Bila kami juga percaya anugerah terindah telah Kau berikan kepada kami, yang menjadi jaminan bagi kami di dalam pergumulan hidup yang kami jalani di dunia ini. Kami yakin percaya Kau menyediakan yang terbaik bagi kami, karena Kau adalah Tuhan yang penuh kuasa dan mengetahui segala sesuatu. Asal kami setia, Kau juga Tuhan memanggil kami menjadi alat-Mu. Karena itulah hidup orang percaya, seperti hamba-Mu Rasul Paulus, sehingga berita Injil sampai kepada kami dan juga harus sampai ke seluruh ujung bumi, sebagaimana firman-Mu, pesan-Mu kepada murid-murid-Mu dan kepada kami. Tuhan, mampukan kami di dalam keberadaan kami, di dalam kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan profesi kami, baik di tengah gereja ini, terlebih di luar komunitas persekutuan gereja, di mana di sana banyak tantangan. Engkau memampukan kami ya Tuhan, menyatakan diri-Mu yang penuh kasih, menyatakan keselamatan itu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat gereja-Mu yang sudah bersuka cita melalui perayaan Natal dan sampai kepada Minggu Advent yang keempat ini. Biarlah sukacita Natal, biarlah juga firman yang menyapa setiap umat-Mu dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan jemaat-Mu, yang nampak dalam kehidupan keluarga dan juga di tengah gereja-Mu, dalam melaksanakan program-programnya untuk mengakhiri tahun ini. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang membolehkan gereja-Mu mengadakan rapat huria untuk merancangkan program pada tahun depan, agar kiranya apa yang menjadi keputusan dari gereja-Mu HKBP di tingkat pusat, distrik, dan di gereja-Mu ini dapat bersama-sama dilaksanakan, diwujudkan oleh seluruh hamba-Mu, para halado yang dipimpin oleh para pendeta, dan semua tidak terlepas dari peserta jemaat. Tuhan, Kau berkati itu, sehingga tahun profesionalisme penata layanan dan mewujudkan sentralisasi adalah cara bagi gereja-Mu mengemban tugas pekabaran Injil agar sampai ke seluruh ujung bumi ini. Berkati juga Tuhan ibadah variatif yang dirancangkan oleh gereja-Mu yang sudah berjalan hingga hari ini. Biar kiranya Engkau berkati semua yang ambil bagian, apakah worship leader, tim musik, song leader, atau juga yang mengarahkan memimpin mereka, sehingga pada hari-hari selanjutnya, pada tahun-tahun selanjutnya, mereka semakin lebih lagi Engkau urapi, Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga berita Injil sampai melalui nyanyian, musik yang mereka mainkan, dan juga firman-Mu yang telah menyapa, sehingga semuanya menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu, sebagai buah dari hidup yang berubah senantiasa dalam tuntunan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah bertambah-tambah berkat-Mu bagi mereka, terlebih ketika Engkau memberikan hikmat yang mengajari mereka, mengajari kami agar dapat memaknai perjalanan hidup kami untuk lebih baik lagi ke depan, dan percaya harapan-harapan kami, impian-impian kami dapat kami raih ketika kami percaya Engkau menjadi kekuatan pertolongan kami, dan kami harus melakukan sedaya upaya
apa yang harus kami lakukan, karena Engkau telah memberikan berkat, talenta, karunia bagi kami setiap yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Berkati Tuhan yang dalam pergumulan, apakah karena sakit penyakit yang saat ini dirawat di rumah atau di rumah sakit, atau sakit menahun yang tidak kunjung sembuh, semuanya Kau berkati juga yang bergumul karena pekerjaan atau berbagai persoalan, agar dikuatkan dan meyakini bahwa semuanya bisa menjadi cara bagi-Mu untuk menguji iman kami, apakah tetap setia dan tetap bertahan, sehingga ketika kami setia dan tetap bertahan, Kau berikan kepada kami mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini, juga seluruh orang percaya yang memuji nama-Mu, juga acara lanjutan dari persekutuan kami sore hari ini tengah gereja-Mu. Biarlah memberikan sukacita yang indah yang dari-Mu. Ampuni kami dari dosa kekurangan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mari jemaat Tuhan, kita akan berikan persembahan, dan biarlah kita senantiasa menuturkan cerita Tuhan, cerita Tuhan Yesus. Ku suka menuturkannya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan untuk memenuhi perintahnya dalam memberitakan Injil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Amang Inang sekalian, saat ini kita di ibadah variatif ada namanya Christmas Jamming. Christmas Jamming itu adalah nanti kita boleh sambil makan dan diperdengarkan dengan lagu-lagu Christmas. Oleh sebab itu, sebelum kita bersalam-salaman, mari kita berdoa untuk doa makan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, jikalau Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan menikmati makanan yang boleh tersedia saat ini, berkati Tuhan menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat Advent keempat. Silakan ada di belakang Amang Inang sekalian.